itu suaranya wah gila bagus banget. Tapi begitu nanti udah ikut bareng aku nyanyi yuk, aku ajak kamu ke sini yuk gitu, nggak mau, malu gitu. Tapi mereka suka nanya, Kak gimana ya caranya biar lolos Indonesian Idol? Nah banyak banget kan anak-anak remaja, anak muda juga mungkin mereka dari latar belakang di kampung lah, di Medan atau di kota-kota lainnya atau di desa lainnya. Dari pengalaman kamu ikut Indonesian Idol gitu, apa yang mau kamu sampaikan biar mereka bisa sama seperti kamu mengejar mimpinya gitu, jadi seorang penyanyi? Tapi pantang menyerah itu menurut aku penting sekali. Ibaratnya walaupun kamu gagal berkali-kali di audisi apapun, jangan pernah menyerah. Gitu, jangan pernah menyerah. Coba aja. Tapi jangan terlalu ambisi ya. Karena ketika harapan kita nggak sesuai dengan apa yang kita ambisikan, itu yang buat kita susah menerima kenyataan, Kak. Jadi banyakin pengalaman juga dalam bernyanyi, banyakin pengalaman, banyakin mulai show di luar gitu. Contohnya kamu ini merasa suara kamu bagus, tapi kamu tuh pedenya cuma nyanyi di rumah-rumah doang. Tapi begitu nanti tampil di depan banyak orang, kamu tiba-tiba nggak percaya diri. Jadi aku saranin mulai sekarang sering ikut kegiatan yang melibatkan kamu bernyanyi di depan banyak orang. Karena ketika kamu udah terbiasa, nanti mungkin kamu akan gugup juga sih pasti di Indonesian Idol. Tapi kamu udah tahu menghandle gugup kamu bagaimana, karena kamu sudah terbiasa sebelumnya tampil di depan banyak orang. Oke, kebiasaan itulah yang akhirnya bisa dia bawa ke panggung-panggung ya. Jadi kalau ibaratnya sudah diingetin atau lebih terbiasa ya. Bener. Tapi dari pengalaman kamu kan kamu bisa masuk ke 6 besar spektakuler, itu kan ada hal praktis nggak yang misalnya mereka bisa pelajari dari kamu? Sebenarnya aku selalu dapat standing ovation itu ketika aku yakin aku bisa dapat standing ovation. Tapi kecuali yang itu ya, yang itu aku nggak yakin, tapi tiba-tiba standing ovation. Dari semua lagu-lagu yang bisa standing ovation, itu aku yakin. Dan sehingga karena aku yakin, nggak ada tekanan dalam diri aku, sehingga aku percaya diri. Nah, percaya diri itu tadilah yang buat kita berasa nyaman, enjoy banget di panggung, sampai akhirnya rasa lagu itu bisa sampai ke penonton, dan itu yang buat standing ovation gitu. Pokoknya jangan ada tekanan, santai, enjoy. Kalau kamu udah latihan, terapin aja apa yang udah kamu latih. Jangan pas hari kamu manggung di situ kamu buat improve baru, itu agak beresiko gitu. Berarti intinya kalau mau jadi penyanyi mulai dari sekarang latihan, banyakin panggung-panggung dari mulai rumah, gereja, sekolah kayak gitu ya. Apapun itu yang biar melibatkan, mereka terbiasa ya. Bener, itu berpengaruh karena banyak orang aku punya temen banyak itu suaranya wah gila bagus banget, tapi begitu nanti udah ikut bareng aku nyanyi yuk, aku ajak kamu ke sini yuk gitu, nggak mau, malu gitu. Tapi mereka suka nanya, Kak gimana ya caranya biar lolos Indonesian Idol? Terus kamu jawabnya? Terus aku jawabnya, ya udah kamu harus banyakin pengalaman dulu. Suara bagus banyak yang punya, tapi untuk tampil di depan banyak orang itu nggak semua orang punya mental yang seperti itu. Punya mental yang berani tampil walaupun ditolak, coba lagi gitu ya. Iya gitu. Ya sesuai dengan lagunya Coldplay juga ya. Kalau kamu nggak coba ya kapan dapat kesempatan kan? Tadi kamu sudah ceritakan perjalanan kamu di Indonesian Idol kan, kamu bilang tadi ada campur tangan keluarga, Tuhan sama doa gitu kan. Di titik-titik terendahnya kamu ketika mungkin di kompetisi, bagaimana secara pribadi Tuhan atau Yesus yang bisa menyertain kamu, boleh cerita nggak bagian itu? Aku nggak banget selama di karantina, kita kan nggak dikasih handphone, komunikasi dengan orang tua pun susah. Terus teman-teman sendiri juga punya pressure tersendiri merekanya. Jadi kalau kita punya masalah, tekanan tuh kita mau cerita ke mereka, kasihan juga mereka harus mendengarkan cerita kita padahal mereka juga lagi tertekan. Jadi kita di karantina sama-sama tertekan di ceritanya. Terus akhirnya aku nggak mau cerita ke siapa juga. Akhirnya aku ke toilet yang ada di apartemen, kita disediain apartemen, aku nangis. Aku ingat banget aku nangis pada saat itu aku lagi sakit, sedangkan nada yang ku bawa harus lagu tinggi gitu loh. Terus orang kan taunya Novia ini spesialis nada tinggi, jadi kalau nggak bawa nada tinggi nih bukan Novia gitu. Aku takut fans itu kecewa. Terus aku nangis, terus aku kayak, Tuhan ini gimana, aku masih sakit, nanti kalau aku nggak mau nada tinggi fans-fansku lari nanti dari aku, padahal aku masih butuh support mereka. Itu aku nggak tahu mau cerita ke siapa. Di situ aku cuman berdoa supaya nanti ya udahlah Tuhan, aku ngikutin caranya Tuhan aja, gimana nanti Tuhan buat aku di atas panggung, udah Tuhan maunya gimana aja aku ngikut aja, yang penting aku tetap berusaha aja gitu. Hingga akhirnya aku perform dalam keadaan sakit, dan akhirnya aku bisa melalui itu semua dengan baik gitu. Berarti kamu punya hubungan sama Tuhan dan doa sama Tuhan bener, juga. Bener, karena di situ aku nggak punya teman cerita siapapun
Jadi aku cuma ceritanya sama Tuhan pada saat itu pun di toilet karena malu, karena nangis itu malu kan kalau didengar di kamar gitu. Biasanya sih kita dekat sama Tuhan itu di tempat-tempat tersembunyi, Bener, tempat-tempat yang kadang kita akhirnya jadi seorang yang apa adanya nangis gitu kan, kayak ceritain sama Tuhan, kayak dan itu membuat kita dilawat sama Tuhan sih. Bener. Ada nggak ayat firman Tuhan yang benar-benar nguatin kamu, sebuah pengingat buat kamu untuk bangkit, untuk bisa semangat gitu? Amsal 19 ayat 21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Aku mau berencana apapun, aku harus gini, aku harus gini, tapi aku tetap yakin nggak ada gunanya kalau aku nggak berserah sama Tuhan. Gitu. Jadi aku nanti aku akrobat nih di part ini. Tapi kalau aku nggak berserah sama Tuhan untuk memuluskan aku di improve yang aku mau, itu sia-sia. Aku nggak bisa cuma ngandalin diri aku sendiri, tetap campur tangan Tuhan karena Tuhan yang kasih anugerah suara buat aku. Jadi Tuhan juga yang mempermulus semua apapun yang di panggung yang aku lakukan. Gitu kan. Ya intinya kita manusia punya keterbatasan ya. Benar. Mungkin kita sudah punya suara yang bagus, misalnya kita tahu koreo, kita tahu lagu yang bagus, tapi kalau ibaratnya kita nggak berserah sama Tuhan, nggak menyerahkan itu ke Tuhan, ya kita memang ngelakuinnya dengan kekuatan kita dan akhirnya ketika gagal kita kecewa kan. Benar. Kayak gitu kan. Berarti benar-benar ketika kita punya bakat, punya rencana, punya apapun, ya kita serahin sama Tuhan. Benar. Oke. Menyimpulkan sekalian nanti itu Yesus secara pribadi bagi hidupnya kamu dari perjalanan kamu sampai dibawa ke titik ini, boleh gambarin nggak Yesus bagi hidupnya seorang Novia itu apa? Bagi aku Yesus itu penata kehidupan aku banget kan. Penata kehidupan aku, penata jalan aku, orang yang selalu, sosok yang selalu ada ketika aku bahkan nggak tahu aku mau apa. Tapi ketika aku berdoa untuk Yesus, kayak selalu ada aja gitu. Oh Novia, kamu begini aja. Kamu kayak ada bisikan yang buat aku kayak lebih tahu. Oh aku mau apa nih sebenarnya, kayak gitu. Jadi benar-benar sosok Yesus itu luar biasa banget di kehidupan aku hingga aku bisa ada di titik ini. Wow, terima kasih banyak nih. Kamu sudah berbagi banyak hal tadi ke Super Youth. Kamu berbagi tentang perjalanan kamu juga, berbagi tentang Indonesian Idol. Ya, kita berdoa dan percaya kamu akan dipakai Tuhan secara luar biasa dengan lagunya kamu yang kamu persembahin buat Tuhan. Hai, aku Novia Situmeang. Sama seperti kalian yang pernah merasakan overthinking, cemas, merasa takut, minder, sakit hati, dikecewakan, merasa putus asa dalam menjalani setiap harinya karena disakiti teman, dibully. Aku percaya loh, ketika kita datang sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, hal itu bisa membuat kita bangkit lagi. Aku juga mau ajak kamu nih untuk punya support system yang secara khusus mau berdoa buat kamu. Kamu bisa langsung hubungi layanan doa dan konseling CBN di nomor-nomor yang tertera di bawah ini.